Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan kita juga meyakini bahwa Al-Quran merupakan kalamullah. Maka Al-Quran menjadi kitab yang paling mulia yang Allah turunkan di muka bumi. Bahkan semua yang terkait dengan Al-Quran menjadi mulia. Inilah satu kelebihan daripada Al-Quran. Sebagaimana kita tahu, malaikat Jibril merupakan malaikat paling mulia karena malaikat Jibril adalah malaikat yang menurunkan Al-Quran. Dan juga kita tahu Nabi Muhammad SAW menjadi nabi terbaik di antara seluruh para nabi. Ya, karena Nabi Muhammad SAW juga nabi yang menerima Al-Quran. Dan juga kita tahu bulan Ramadan merupakan bulan yang paling mulia di antara seluruh bulan-bulan yang ada di dalam hitungan bulan Hijriyah. Dikarenakan memang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Kemudian malam Lailatul Qadar menjadi malam termulia di antara seluruh malam yang ada, karena pada malam Lailatul Qadar itulah malam diturunkannya Al-Quran. Ya. Kemudian seseorang manusia, ukuran baik dan tidaknya itu juga terkait dengan Al-Quran. Rasulullah SAW menjadikan ukuran baik dan tidaknya seseorang itu terkait dengan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkan Al-Quran. Maka kalau ingin kita bertanya, siapa di antara kita yang terbaik? Maka jawabannya adalah siapa yang mempelajari Al-Quran kemudian dia yang mengajarkan Al-Quran. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, kemuliaan seseorang itu terkait dengan bagaimana dia mensikapi Al-Quran. Maka ada seorang ulama ketika ditanya, apa ukuran Allah itu dekat dengan kita atau jauh dengan kita? Maka ukurannya adalah, ukurlah seberapa jauh, berapa jarak antara diri Anda dengan Al-Quran. Kalau Anda dekat dengan Al-Quran, berarti Anda dekat kepada Allah. Tapi ketika Anda jauh dari Al-Quran, berarti Anda jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjadi ukuran baik dan tidaknya seseorang dan dekat atau jauhnya seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan Al-Quran. Maka Al-Quran menjadi kitab yang sangat mulia bagi kita. Dan di antara kemuliaan Al-Quran dibanding dengan kitab-kitab yang lain, salah satunya adalah yang pertama, membaca Al-Quran itu ibadah. Dan itu tidak didapatkan di dalam kitab-kitab yang lain yang Allah turunkan kepada nabi-nabi yang lain. Hanya Al-Quran yang dibacanya itu sudah berpahala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Fatir, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa yanfaquna
mimma razaqnahum sirran wala niyatan ulaika yarjuna tijaratan lan tabura. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitabullah Al-Quran, kemudian menegakkan sholat, wa qamus sholat, wa yunfikuna mimma razaqnahum, dan yang menginfakkan apa yang Allah rezekikan kepadanya, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, maka mereka lah orang-orang yang mengharap satu perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Masya Allah. Yaitu orang-orang yang salah satunya adalah orang-orang yang membaca kitabullah, orang-orang yang membaca Al-Quran. Ya, di dalam hadis Rasulullah juga disebutkan, man qara'a harfan, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu ajru asru hasanatin, maka baginya ada pahala 10 kebaikan. Dan Rasulullah mengatakan, aku tidak mengatakan satu huruf itu adalah alif lam mim, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka ketika kita membaca alif lam mim, di situ ada 10 kali 3, berarti ada 30 kebaikan yang kita dapatkan. Luar biasa. Kemudian di antara keutamaan Al-Quran juga, Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada pembacanya. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan datang kepada hari kiamat untuk memberikan pertolongan, syafaat kepada sahibnya, kepada pembacanya, kepada yang pelajarinya. Ya. Maka ini sesuatu yang sangat kita perlukan, sangat kita butuhkan. Karena ayyuhal ikhwah rahimakumullah, di hari kiamat, di saat-saat yang genting, kita sangat butuh dengan pertolongan-pertolongan. Salah satunya Al-Quran bisa memberikan pertolongan kepada kita. Gitu. Maka jangan sia-siakan waktu kita. Ya, jangan tinggalkan waktu kita tanpa kita membaca Al-Quran, tanpa kita mempelajari Al-Quran. Ya, karena sesungguhnya kemuliaan kita itu terkait dengan Al-Quran. Seberapa dekat kita dengan Al-Quran, seberapa kita memuliakan Al-Quran, seberapa kita meluangkan waktu untuk Al-Quran, maka sekadar itulah kebaikan kita di dalam kehidupan ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.